Pada akhir abad ke-13, Nusantara berada dalam masa pergolakan besar. Kerajaan Singasari yang sebelumnya berdiri kokoh di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara tiba-tiba runtuh setelah pemberontakan yang dipimpin oleh Jaya Katuang dari Kelang-Kelang. Di tengah kekacauan itu, seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Ia adalah keturunan langsung dari dinasti Singasari, satu-satunya pewaris yang tersisa. Di dalam pelariannya, Raden Wijaya justru menemukan awal dari kejayaan baru. Ia mendapatkan perlindungan dari Arya Wiraraja, penguasa Madura yang cerdas dan berpengaruh. Dari sinilah sebuah strategi besar lahir. Atas saran Wiraraja, Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jaya Katuang. Lalu kemudian diberikan izin untuk membuka hutan di wilayah Tarik. Dari hutan inilah sebuah desa baru dibangun, dan desa itu diberi nama Majapahit karena banyaknya buah Majapahit yang tumbuh di sana. Pada tahun 1293, sebuah armada raksasa dari kubu Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara karena menolak tunduk. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Singasari sudah runtuh dan Kertanegara telah wafat. Raden Wijaya melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menyerang Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang ditaklukkan, Raden Wijaya dengan kecerdikan yang luar biasa justru berbalik menyerang pasukan Mongol yang lelah dan tidak mengenal medan. Mongol dipukul mundur hingga mereka kabur kembali ke negeri asalnya. Kemenangan inilah yang menjadi pondasi berdirinya sebuah kerajaan besar. Pada tanggal 15 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Namun, kejayaan tidak datang seketika. Pada masa awal pemerintahannya, Kertarajasa justru harus menghadapi pemberontakan dari orang-orang terdekatnya sendiri, termasuk pejabat tinggi seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Semua pemberontakan itu berhasil ditumpas, tetapi meninggalkan luka mendalam dalam istana. Setelah wafatnya Kertarajasa, pada tahun 1309, tahta jatuh ke tangan putranya, yaitu Jayanegara, seorang raja muda yang masa pemerintahannya penuh intrik. Ia dikenal sebagai raja yang kurang disukai, sehingga banyak pemberontakan bermunculan. Pada akhirnya, Jayanegara tewas dibunuh oleh tabib istananya sendiri karena motif yang masih diperdebatkan oleh sejarawan. Setelah Jayanegara wafat, tahta diserahkan kepada saudarinya yang bernama Tribhuwana Wijaya Ketunggadewi pada tahun 1328. Inilah titik balik yang menentukan masa keemasan Majapahit. Di masa pemerintahannya, muncul seorang tokoh besar yang namanya akan selamanya dikenang, Gajah Mada. Dalam sumpah palapahnya yang terkenal, ia bersumpah tidak akan menikmati palapa atau kemewahan hidup sebelum berhasil mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kepemimpinan Gajah Mada sebagai Mahapati. Majapahit melebar ke berbagai wilayah: Bali, Madura, Sunda, Sumatera, Kalimantan, hingga wilayah-wilayah lain yang terhubung lewat armada laut. Majapahit kini bukan lagi kerajaan. Ia adalah kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Sanagara Hayam Wuruk yang naik tahta pada tahun 1350. Di masa inilah kemudian seni, sastra, diplomasi, hukum, dan tata pemerintahan berkembang dengan pesat. Empu-empu besar seperti Empu Prapanca dan Empu Tantular lahir dan menghasilkan karya monumental.
Empu Tantular menulis kalimat yang hingga kini menjadi semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Majapahit pada masa ini menguasai jalur perdagangan rempah dunia, diplomasi dengan kerajaan Asia, armada laut yang kuat, serta administrasi pemerintahan yang teratur menjadikannya kekuatan yang disegani. Namun, semua kejayaan pasti memiliki bayangannya. Setelah Gajah Mada wafat pada tahun 1364, pemerintahan Hayam Wuruk mulai kehilangan figur kuat yang mampu mempersatukan elit politik. Ketika Hayam Wuruk sendiri wafat pada tahun 1389, bencana besar tak terhindarkan, perebutan tahta. Puncak konflik terjadi pada Perang Parekrek yang terjadi pada tahun 1405 sampai dengan 1406. Perang saudara antara Wiramawardhana dan Brewirabumi. Perang ini menghabiskan banyak sumber daya dan membuat Majapahit rapuh secara politik dan ekonomi. Sementara itu, jalur perdagangan di Nusantara mulai didominasi oleh pedagang-pedagang Muslim dari India, Persia, dan Arab. Pelabuhan-pelabuhan dagang pesisir mulai berdiri sebagai kekuatan baru, memudarkan pengaruh Majapahit yang berbasis di pedalaman. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, hingga Demak tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Majapahit yang dulu mengendalikan laut perlahan kehilangan peran itu. Dan pada pertengahan abad ke-15, Majapahit benar-benar berada di ujung tanduk. Perpecahan dalam keluarga kerajaan semakin besar. Ekonomi melemah, daerah-daerah tak lagi patuh. Pada tahun 1478, terjadi serangan besar yang dianggap sebagai titik akhir Majapahit. Banyak sumber menyebut bahwa serangan itu dilakukan oleh Demak, yang saat itu sedang tumbuh sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Majapahit runtuh, dan para bangsawan yang tersisa diyakini melarikan diri ke Bali dan membawa adat, kesenian, dan tradisi Majapahit yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Walaupun kerajaan itu runtuh, warisannya tidak pernah hilang dari tata negara, budaya, seni, arsitektur, sastra, hingga semangat persatuan. Majapahit memberikan fondasi bagi identitas Nusantara, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi roh persatuan bangsa berabad-abad setelah kerajaan itu lenyap. Majapahit bukanlah sekedar kerajaan. Ia adalah simbol puncak peradaban kepulauan ini sebelum dunia modern lahir.